Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sekarang memasuki Advent yang keempat. Ya, dalam Advent yang keempat ini kita akan banyak membahas bagaimana Maria menanggapi kedatangan daripada malaikat itu. Ya, Maria menanggapi kedatangan dari malaikat itu. Nanti kalau kita lihat, kita membuat judul firman Tuhannya. Judul firman Tuhannya adalah makna dibalik salam dari malaikat. Ya, jadi makna dibalik dari salam malaikat. Ya, atau judul yang paling pendek lagi, kalau kita mau padatkan judulnya adalah salam dari malaikat. Ya, jadi salam dari malaikat. Nah, jadi mari kita melihat sekarang Alkitab kita dari Lukas pasal 1. Ya, Lukas pasal 1, kita melihat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, Lukas pasal 1, ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dan dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, kita siapkan hati kita sekarang untuk mendengarkan uraian daripada firman ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami, supaya firman-Mu boleh menjadikan kekuatan dalam perjalanan hidup kami, memapaki dan mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Kami sudah ada di Advent yang keempat. Biarlah Advent yang keempat ini kami memahami salam dari malaikat itu dan apa maknanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, menolong hamba yang akan menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi saya mengatakan kepada saudara, dalam minggu Advent yang keempat ini, judul renungan kita adalah salam dari malaikat. Ya, salam dari malaikat. Nah, namun kita akan mempelajari apakah sebenarnya makna dibalik salam dari malaikat ini. Nah, kalau kita melihat berdasarkan urutan daripada narasinya atau pembagian daripada narasinya, ada 3 bagian yang mau saya jelaskan kepada saudara. Ya, apa yang menjadi makna daripada salam ini? Ya, apa yang menjadi makna daripada salam ini? Sekali lagi, saya membaca ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, jadi jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jangan takut hai Maria. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lalu sebelumnya di dalam ayat 28, ya ini adalah penguatan yang diberikan kepada Maria, ya, karena dikatakan dalam ayat 29 itu, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam yang mana? Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tadi saya mengatakan ada 3 hal, ya, makna dibalik salam daripada malaikat ini. Nah, kita melihat sebelum
malaikat ini bertemu dengan Maria, kita melihat apa yang terjadi di dalam ayat 26, 27. Ya, di sana dijelaskan bahwa dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Nah, saya senang saudara bahwa bagian yang pertama, makna atau arti dibalik salam daripada malaikat ini adalah bagaimana Allah menggenapi segala perjanjiannya, perjanjian yang sudah berabad-abad. Nah, artinya begini, Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang dinubuatkan, ya, apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi-nabi sekarang digenapi. Ya, sekarang digenapi. Bagaimana penggenapannya? Karena kalau sudah melihat dalam kitab Yesaya itu, pada awal-awal kitab Yesaya, ya, dijelaskan bahwa akan ada seorang wanita, ya, akan ada seorang wanita yang akan menghadirkan Mesias itu. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat dicatat persis, ya, dicatat persis istilah kata kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ya, nama perawan itu Maria. Apa yang mau dikatakan oleh Lukas dalam bagian ini? Yang mau dikatakan oleh Lukas kepada kita adalah kita harus memahami sepenuhnya apa yang Tuhan sudah janjikan berabad-abad lamanya. Lalu sekarang Lukas mengutip kata-kata itu. Lukas mau menunjukkan kepada kita bahwa sekarang Tuhan menggenapi, ya, Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Ya, Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Dalam arti begini, semua persiapan yang Tuhan siapkan untuk menghadirkan Tuhan Yesus, untuk inkarnasi daripada Tuhan Yesus, Tuhan tidak menyiapkannya secara instan. Sekalipun Tuhan bisa membuat instan, ya, saudara harus tahu baik-baik itu, ya. Sekalipun Tuhan bisa membuatnya secara instan, tetapi Tuhan mempersiapkannya berabad-abad lamanya. Tuhan merancangnya berabad-abad lamanya. Dan sekarang melalui malaikat Gabriel itu, Gabriel diutus datang ke Galilea yang bernama Nazaret itu, yang dimana itu adalah kampung daripada Maria itu. Dan Tuhan tertuju, matanya tertuju kepada siapa? Kepada Maria. Ya, makanya nanti kita akan melihat, ya, di dalam bagian berikut itu bahwa Maria itu sekarang adalah orang yang sangat dikhususkan oleh Tuhan. Ya, Maria itu sekarang adalah orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena semua penggenapan apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam kitab Yesaya itu sekarang semuanya merujuk kepada Maria. Ya, merujuk kepada Maria. Dengan kedatangan Gabriel, malaikat Gabriel itu ke Galilea yang bernama Nazaret itu, semua yang dirancang Tuhan, semua yang sudah disiapkan oleh Tuhan berabad-abad lamanya itu, sekarang semua janji Tuhan tentang seorang perawan, ya, yang akan dipakai oleh Tuhan, ya, garis bawahi bersama-sama, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan semua janjinya, ya, semua janjinya untuk menghadirkan Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Ini yang pertama, ya. Jadi yang harus kita ingat adalah makna dibalik salam malaikat ini adalah penggenapan janji Tuhan. Ya, penggenapan janji Tuhan. Dalam arti Tuhan sekarang mau menunjukkan dengan hadirnya malaikat nanti di rumah Maria itu, dengan salam yang diucapkan oleh Maria itu, maka semua perjanjian Tuhan yang berabad-abad lamanya itu, kesiapan yang Tuhan sudah persiapkan berabad-abad lamanya itu akan terjadi. Dan kita harus tahu bahwa malaikat, apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu, semua adalah pesannya Tuhan, dan tidak ada yang meleset daripada pesan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu apa aplikasi yang penting bagi kita dalam bagian ini? Aplikasi pentingnya adalah kita harus tahu tidak ada perjanjian Tuhan yang tidak digenapi. Ya, tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup kita. Kita harus mempercayai bahwa semua perjanjian demi perjanjian Tuhan adalah janji yang digenapi bagi kita. Tidak ada sesuatu yang diselubungkan oleh Tuhan. Semua janjinya, apa yang sudah dijanjikan kepada kita, semuanya akan dibukakan kepada kita. Makanya di dalam masa Advent yang keempat ini, yang harus kita lihat adalah bagaimana penggenapan janji itu. Apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada kita, seharusnya itu menjadi bagian yang real, bagian yang nyata, yang boleh kita nikmati. Ya, kita tidak boleh jauh dari janji-janji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terikat dengan janji-janjinya Tuhan.
Ya, kita terikat dengan janjinya Tuhan. Karena kita terikat dengan janji-janjinya Tuhan, seharusnya kita menikmati hidup di dalam janji-janjinya Tuhan itu. Jadi orang percaya itu harus hidup di dalam apa? Di dalam janji-janjinya Tuhan itu. Makna yang kedua, saudara. Ya, jadi apa makna di balik salam daripada malaikat ini? Yang pertama adalah penggenapan janji Tuhan. Yang kedua adalah bicara apa? Bicara kasih karunia. Ya, bicara kasih karunia. Ya, bicara kasih karunia itu nanti saudara lihat di dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-33. Bicara kasih karunia. Nah, coba lihat dalam ayat yang ke-28. Ya, dari ayat 28, maaf ya, ayat 28 sampai dengan ayat 33. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ini titik alihnya. Lalu dalam ayat 29 sampai dengan ayat 33 itu kita bisa melihat Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi, apa makna di balik salam ini? Makna yang balik salam ini adalah bicara tentang kasih karunia Tuhan. Artinya begini, waktu malaikat itu datang, dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia datang kepada orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Harus digarisbawahi baik-baik, saudara. Banyak wanita-wanita yang ada di Nazaret pada waktu itu. Jangan katakan di Nazaret, di seluruh wilayah Yahudi, di seluruh kekuasaan dari orang-orang Yahudi itu. Banyak wanita-wanita ya yang ada di sana. Banyak wanita-wanita yang mungkin masih perawan. Tetapi saudara, mereka bukan pilihan Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah." Itu kata kuncinya. Makanya kalau saudara melihat di dalam bagian itu nanti, di dalam ayat yang ke 29 itu, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, ini pertanyaannya. Kenapa saudara? Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-28 itu tadi, "Salam, hai engkau dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Hai engkau yang dikaruniai." Lalu di ayat yang ke-29 kita bisa melihat waktu Maria kebingungan. Hal yang sama yang disampaikan oleh malaikat itu. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi harus kita garis bawahi sekarang bahwa Maria itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Harus kita garis bawahi bahwa Maria itu adalah orang yang tepat, yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah tentukan. Harus digarisbawahi, ya, sesungguhnya bahwa berabad-abad yang lalu Tuhan sudah melihat Maria tadi. Waktu Yesaya menubuatkan di dalam poin yang pertama tadi, waktu Yesaya menubuatkan tentang kehadiran daripada Mesias itu, berabad-abad lamanya itu, ternyata Tuhan sudah melihat Maria. Ya, Maria belum ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan sudah melihatnya. Makanya itulah yang dikatakan oleh malaikat, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihatnya jauh sebelumnya. Ya kan? Jauh sebelumnya. Gabriel bukan meraba-raba. Datang ke Galilea yang Nazaret itu dia bukan meraba-raba. Dia bukan simsalabim. Ya, bukan simsalabim. Ini rumahnya siapa? Mana dia? Ini rumahnya siapa? Siapa yang akan kukunjungi gitu. Bukan saudara. Ya, tetapi Maria, ya, Maria yang didatangi oleh malaikat itu sudah berabad-abad lamanya. Ada dalam nubuat dan sekarang digenapi. Makanya malaikat itu berkata, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Makanya karena dia beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, malaikat itu berkata, jangan takut. Ini kata kuncinya. Jangan takut. Jadi dalam arti begini, karena engkau beroleh kasih karunia, hai Maria, sekarang jangan takut. Iya kan? Memang kalau saudara melihat di dalam di dalam bagian ini, ya, di dalam bagian ini poin kata jangan takut itu menjadi penekanan untuk meyakinkan Maria bahwa dia adalah orang yang beroleh kasih karunia. Makanya dikatakan jangan takut, penguatan. Ya, jadi kasih karunia itu perlu dikuatkan. Ya, kasih karunia yang Tuhan miliki itu perlu diyakinkan. Ya, diyakinkan kepada Maria bahwa memang benar dia beroleh kasih karunia. Karena tadi di ayat dalam ayat 28 dikatakan, salam engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau dalam Alkitab kita. Ya, Tuhan menyertai engkau
Immanuel bersama dengan engkau, atau juga bisa diterjemahkan dengan Tuhan memberkati engkau. Ya, Tuhan memberkati engkau. Memberkati karena apa? Itu tadi, dikaruniai dia. Dan sekarang dikatakan engkau beroleh kasih karunia. Ya, sehingga kita bisa tahu persis bahwa sekarang Maria itu di posisi orang yang sedang diberkati. Maria itu di posisi orang yang sedang mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Apa kasih karunianya? Kasih karunianya, kalau Anda melihat di dalam ayat yang ke-31, 32, dan 33 di sana. Kasih karunia sederhana, saudara. Kasih karunianya apa yang akan dialami oleh Maria. Apa yang akan terjadi kepada Maria. Dan itu adalah kasih karunia itu. Ya, kasih karunianya yang dikatakan yang pertama, bahwa lewat rahim Maria, ya, lewat rahim Maria, dia Allah akan berinkarnasi, sehingga lewat rahim Maria itu akan hadir seorang yang bernama Yusuf dan seorang yang bernama Yesus, ya, seorang yang bernama Yesus yang artinya adalah juru selamat. Berarti lewat rahim Maria itu, ya, dunia ini akan melihat bahwa juru selamat telah datang ke dalam dunia ini. Dan bagi Maria secara pribadi, itulah kasih karunia. Dia bisa melahirkan seorang juru selamat. Allah memakai rahimnya untuk menghadirkan seorang juru selamat ke tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, nanti kalau saudara melihat lagi di dalam ayat yang ke 32, di sana dikatakan, khususnya ayat yang ke-33 ya. Ya, ayat 32 itu prosesnya, anak itu akan menjadi besar, juru selamat itu menjadi besar. Lalu dalam ayat 33 dikatakan bahwa yang kedua, kasih karunia yang kedua yang didapatkan oleh Maria adalah dia akan melahirkan seorang raja dari keturunan Yakub sampai selama-lamanya dikatakan, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan memang tidak berkesudahan, karena sampai hari ini kita bisa mencatat kerajaan itu ada di dalam hati kita. Tetapi kerajaan yang sesungguhnya masih kita nantikan. Bagaimana Mesias itu menata dunia ini. Bagaimana raja itu menata dunia ini dengan rapi. Sehingga nanti kerajaannya itu yang disebut dengan kerajaan damai sejahtera. Sekarang tidak ada kerajaan damai sejahtera. Makanya dikatakan kerajaannya tidak berkesudahan. Isinya damai sejahtera. Ya, isinya damai sejahtera. Nah, jadi kita bisa melihat di sini, saudara, ya, kita bisa melihat kasih karunia yang dialami oleh Maria itu lewat rahimnya dia akan melahirkan juru selamat dunia. Lewat rahimnya juga Allah memakai rahim daripada Maria itu untuk melahirkan seorang raja yang berkuasa, yang kekuasaannya tidak pernah berkesudahan. Garis bawahi baik-baik. Tidak pernah berkesudahan. Jadi luar biasa, saudara, kalau kita bisa melihat di sini. Ya, Maria yang ada di tempat yang sederhana, Maria yang sederhana, Maria yang miskin, Maria yang mungkin beda dari wanita-wanita yang ada di sana. Ya, dia beroleh kasih karunia. Tapi harus digarisbawahi. Kasih karunia ini tidak mudah. Butuh orang yang siap di dalam menjalaninya. Makanya saya katakan kepada saudara, orang yang siap ini siapa? Maria. Dinantikan oleh Tuhan berabad-abad lamanya. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan kehadiran daripada Mesias itu. Ya, kehadiran daripada Mesias itu. Nah, jadi kita bisa melihat, saudara, bahwa betapa luar biasanya Tuhan kita dalam merancang segalanya. Ya, jadi kasih karunia, makna di balik salam itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu bicara tentang kekhususan daripada Maria untuk mendapatkan segalanya. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara juga adalah orang yang diberi kasih karunia oleh Tuhan, karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Mesias yang dilahirkan oleh Maria itu. Ya, Mesias yang adalah Tuhan, yang adalah inkarnasi daripada Yesus sebagai manusia itu. Kita mempercayai itu. Ya, kita sudah percaya kepadanya, dan saya mau katakan kepada saudara, kita juga adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Tidak semua orang diberi kesempatan, ya, untuk mendapatkan Mesias itu. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendapatkan juru selamat. Ya, makanya saudara, bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, sama seperti Maria tadi, dikaruniai oleh Tuhan atau diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kita harus kuat, jangan takut, ya kan? Jangan takut menghadapi segalanya. Saudara ini adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia.
Maria mendapatkan kasih karunia, kita juga mendapatkan kasih karunia. Ya, melalui hadirnya Mesias itu, sekarang kita diberi kesempatan bagaimana kita membangun hubungan dengan kerajaan sorga, diberi kesempatan untuk menjadi penduduk kerajaan sorga, diberi kesempatan untuk mewarisi semua semua yang ada di dalam kerajaan sorga itu. Ya, makanya di dalam minggu-minggu Advent seperti ini, inilah yang kita renungkan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Mungkin kita tidak punya apa-apa dalam dunia ini, sama seperti Maria, dia tidak punya apa-apa. Mungkin kita orang yang kecil, mungkin kita orang yang tidak diperhitungkan, mungkin kita orang yang hanya sederhana saja, orang yang biasa saja. Tetapi ingat baik-baik, Anda beroleh kasih karunia. Oleh karena itu jangan takut dalam menghadapi hidup. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut menghadapi sakit. Jangan takut menghadapi pandemi. Jangan takut menghadapi krisis yang sedang terjadi sekarang. Jangan takut menghadapi kesusahan demi kesusahan yang ada, karena kita tahu persis bagaimana Tuhan itu, bagaimana Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu datang memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya mari bersyukur kepada Dia. Ini bagian yang kedua. Makna dibalik salam malaikat itu, yang pertama tadi adalah penggenapan janji Tuhan, yang kedua adalah kasih karunia yang diberikan kepada kita, dan yang ketiga adalah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, dalam ayat 34 sampai dengan 38 itu ditegaskan kepada kita, makna yang keempat adalah penyerahan kita kepada Tuhan. Makna yang ketiga adalah penyerahan kita kepada Tuhan. Itu makna dibalik salam malaikat itu. Penggenapan janji Tuhan, kasih karunia Tuhan, lalu penggenapan daripada yang ketiga itu adalah bukan penggenapan, tapi saya katakan tadi kepada saudara adalah penyerahan, bukan penggenapannya, penyerahan kita kepada Tuhan. Yang poin yang pertama yang penggenapan. Sekali lagi, makna dibalik salam itu adalah penggenapan janji Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan penyerahan kita kepada Tuhan. Ya, artinya begini, banyak janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Ya, banyak kasih karunia Tuhan yang akan kita nikmati. Tapi kita perlu punya penyerahan yang dalam di sana. Ya, karena itu kalau saudara melihat di dalam bagian ini, ayat yang ke-34 itu sebenarnya dimulai dengan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini pertanyaan yang tepat, saudara. Ini bukan pertanyaan pertanyaan orang yang sekedar pasrah atau berserah seperti itu, tapi logikanya dipakai. Ya kan? Logikanya dipakai. Maria itu bukan seorang wanita yang ngeroh begitu saja. Ya sudahlah, ya kan? Ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau begitu, ya ikut aja, katanya gitu. Tidak, saudara. Ya, sebelum masuk ke ayat yang ke-35, ayat 38 yang menjadi penyerahan daripada Maria itu, sekarang coba lihat di sana. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini penyerahannya. Ini tidak mudah kata-kata ini dikeluarkan dari mulut dari Maria, karena dilewati proses sebuah pertanyaan. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi kepadaku karena aku belum bersuami? Jelas, saudara, ya, jelas. Ya, jadi jelas sekali bahwa dia adalah wanita yang sangat virgin, ya, wanita yang dikatakan yang sedang bertunangan dengan Yusuf itu, ya, wanita yang belum disentuh oleh laki-laki yang lain. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin terjadi? Ya, gak mungkin itu terjadi, katanya, karena aku belum bersuami. Aku tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki yang lain. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi lihat di sana, malaikat itu kembali menguatkannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini yang pertama. Jadi yang mau dikatakan oleh malaikat itu sekarang adalah bahwa apa yang terjadi itu, ya, bahwa apa yang terjadi itu sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa kamu proses dalam pikiranmu, kata malaikat itu. Karena dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Satu. Tapi dia tidak dikatakan engkau akan menikah dengan Allah, tidak. Ya, tidak ada kata-kata seperti itu. Roh Kudus akan turun atasmu. Satu. Yang kedua, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kata menaungi di sana, kuasa Allah yang Maha Tinggi itu akan mengkhususkan dia, melingkupi dia untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan tadi. Ya,
Makanya dikatakan, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, jadi prosesnya Tuhan nitip atau Tuhan memakai rahim daripada Maria itu. Tidak ada proses persetubuhan di sana. Kan dikatakan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi kita harus mulai menyadari, memahami sepenuhnya apa yang dicatat oleh Alkitab itu memang tidak masuk akal ya secara logika daripada manusia. Dan itulah yang mau dikatakan oleh malaikat itu sekarang kepada Maria. Nggak masuk akal Maria katanya. Tapi ingat baik-baik, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, diberikan tanda lagi, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang kena bagi dia yang sebut mandul itu. Yang mau dipertegas yang berikutnya apalah? Apa saudara? Penggenapan daripada janji Allah bahwa hadirnya Yohanes Pembaptis nanti akan menyiapkan jalan, membuka jalan. Ya, ini khotbah yang saya sampaikan di Advent pertama, di Advent yang kedua kalau saya tidak salah ya, di Advent yang kedua. Ya, saya mencatat ke saudara di sana bahwa Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan bagi Mesias itu, dan itu disebutkan dalam bagian ini. Ya, disebutkan dalam bagian ini. Ya, bagaimana kehadiran daripada Yohanes Pembaptis itu. Ya. Nah, tetapi yang harus saudara catat adalah kata-kata malaikat itu adalah pasti semua yang dijelaskan oleh malaikat itu kan nggak masuk akal. Semua yang dikatakan oleh malaikat itu kalau dirunut dengan panjang, dengan diskusi yang panjang itu, ya akan membuat kepalanya Maria itu akan menjadi pusing. Bahkan bukan Maria saja, mungkin kita yang membaca teks ini pun sampai hari ini kita akan pusing untuk membacanya. Mungkin kita yang membaca teks ini yang tidak memahami, mungkin kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak paham persis apa yang dimaksud dengan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Makanya dikunci oleh malaikat itu dengan ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, proses yang benar. Ya, hadirnya manusia, adanya manusia yang dilahirkan adalah lewat proses persetubuhan. Tapi sekarang yang mau dikatakan oleh malaikat itu tidak seperti itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, tapi beda dengan paham yang dicatat di dalam Kisah Mahabharata, saudara. Ya, Kisah Mahabharata itu tentang Dewi Kunti yang melahirkan Karna itu. Itu proses cinta yang sangat dalam antara Kunti ya dengan dewanya, ya sangat mencintainya, ya sehingga saudara Kunti pada waktu itu hamil. Ya, karena Kunti itu masih perawan, ya bagaimana cara menyelamatkannya? Akhirnya dia melahirkan lewat kupingnya. Makanya lahirlah yang disebut dengan Adipati Karna itu. Ya, Karno itu artinya dalam bahasa Jawa itu artinya adalah kuping. Dia dilahirkan dari kuping. Yesus tidak dilahirkan dari kuping. Yesus dilahirkan dari proses bersalin yang normal. Tapi kejadian kehamilan daripada Maria itu, ya itu bukan lewat prosedur persetubuhan, tetapi Allah di dalam kuasa yang tadi katakan bagi Allah yang tidak mustahil itu, Allah menaruh Yesus di sana untuk datang ke dalam dunia ini dan untuk berinkarnasi bagi kita orang-orang yang berdosa. Ya, bagi kita orang-orang berdosa. Makanya akhirnya Maria mengunci dengan kata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini yang saya katakan tadi, proses yang disebut pasrah dan berserah itu. Ya, kita adalah orang-orang yang mendapatkan segalanya dari Tuhan. Seharusnya kita belajar pasrah kepada Tuhan. Makanya setelah dilihat oleh malaikat itu kata-kata dari Maria ini, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa? Malaikat itu tahu bahwa Maria itu tulus. Malaikat itu tahu bahwa Maria itu siap. Malaikat itu tahu bahwa Maria itu benar-benar sekarang memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Kalau begitu saudara, bagaimana dengan kita? Banyak hal-hal yang mustahil bagi kita. Banyak hal-hal yang tidak bisa dipecahkan oleh pikiran kita dalam perjalanan hidup ini. Banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa kita pikirkan setiap hari. Tetapi hari ini kita mau belajar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segalanya mungkin bagi Tuhan.
Sekarang tinggal maukah kita berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa makna di balik salam dari malaikat ini? Yang pertama, pengendapan janji Tuhan. Itu jelas bagi kita saudara, ya, bahwa Tuhan berjanji menggenapi segalanya. Yang kedua adalah kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, penyerahan kita kepada Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan kami dengan firman-Mu, yakinkan kami bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kau sanggup mengerjakan apa saja buat kami. Dan biarlah kami terus ada di dalam sukacita, di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa salah kami. Biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan, yang adalah Tuhan yang baik bagi kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Ya, dalam hati kita harus katakan bahwa kita adalah orang yang beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Dalam Minggu Advent yang keempat ini, catatannya beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Sekali lagi, selamat pagi. Shalom. Ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.